Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, 10 bulan program makan bergizi gratis berjalan. Diklaim berjalan sukses, namun catatan kritis khususnya penanganan keracunan masih membayangi. Di sisa masa jabatan, kemana program unggulan ini akan berlanjut ke depan? Saya Tifa Solesa, ada ulasan istana. 99,99% program MBG berhasil. Angka itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara di Universitas Kebangsaan RI Bandung, Jawa Barat. Prabowo bilang program unggulan Kabinet Merah Putih itu telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. Tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3, 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Program makan bergizi gratis telah berlangsung di seluruh penjuru Indonesia. Penerima manfaat terbesar berasal dari Pulau Jawa sebanyak 18 juta lebih jiwa. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi terus bertambah. Efek domino dari berdirinya total hampir 12.000 dapur MBG disebut telah mencetak 1,5 juta lapangan kerja baru. Dalam momen yang sama, Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengembalikan sisa anggaran MBG. Prabowo bercerita, BGN mendapat tambahan anggaran 100 triliun rupiah. Namun Dadan mengembalikan sisa anggaran 70 triliun karena tidak terpakai hingga akhir tahun. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabiskan uang. Dari alokasi APBN 2025, makan bergizi gratis merealisasikan anggaran belum genap 50%. Padahal anggaran yang disiapkan mencapai 71 triliun rupiah. Meski berharap penerima manfaat ditambah hingga 40 juta orang hingga akhir 2025, namun Prabowo berpesan pelaksanaan MBG jangan dipaksakan. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. Di tengah capaian itu, kasus keracunan mewarnai perjalanan program MBG di daerah. Banyak anak mendapat perawatan medis dengan keluhan beragam seperti mual hingga pusing. Badan Gizi Nasional melaporkan hingga Oktober 2025, kasus keracunan MBG mencapai 6.400 lebih. Prabowo menaruh atensi, memastikan program unggulannya tetap berjalan sesuai jalurnya. Meski secara statistik sebesar 0,0008%, ia menegaskan sanitasi dan higienitas adalah kunci supaya nihil kasus keracunan. Kita mau zero defect
walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bilang prosedur masak diperketat lewat sertifikasi juru masak. Ia bahkan menekankan proses masak harus menggunakan air bersih. Seluruh SPG yang baru sekarang akan didampingi oleh juru masak yang bersertifikat selama minimal 5 hari agar mereka memahami critical control point pada masing-masing tahap proses penyiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, menghandling bahan baku, kemudian menyiapkan bahan baku, memasak, kemudian mengolahnya, kemudian menyiapkan pada food tray, dan kemudian mengirimkan dan sampai memberikannya kepada penerima manfaat. Itu akan didampingi oleh para juru masak profesional yang bersertifikat. Atas ramainya kasus keracunan, evaluasi diperketat. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah dihentikan sementara sambil dilakukan investigasi. Sementara SPPG yang disiplin menjalankan prosedur dijadikan contoh. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menegaskan ganti rugi terhadap korban keracunan juga perlu dijamin. Nah, yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi ketika memang ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan menimbulkan kerugian pada konsumen yang menerima manfaat tersebut. Nah, dalam hal ini juga bukan hanya hak atas ganti rugi dari material, tapi imaterial juga tentu akan menjadi salah satu indikator dari kompensasi dan ganti rugi ini, tergantung dari kerugian apa yang dialami oleh konsumen tersebut. Ya, contohnya ketika memang terjadi keracunan, ini tentu proses dari perawatan kesehatan ini harusnya ditanggung oleh pemerintah, gitu ya. Analis kebijakan publik Media Wahyudi Askar menilai masalah keracunan MBG bermula dari tata kelola pelaksanaan program yang tidak rapi. Keracunan adalah masalah di hilir ya. Problem dari MBG ini adalah masalah di hulunya, tata kelolanya. Dari mulai bagaimana program itu dimulai, siapa pelaksananya, SPPG-nya siapa, ahli nutrisinya siapa. Jadi kritik paling signifikan dari masyarakat, dari publik adalah soal tata kelola MBG ini. Itu satu, itu harus diperbaiki. Yang kedua, saya kira tidak relevan menggunakan berapa jumlah penerima sebagai estimasi, evaluasi bahwa program ini positif. Karena kita harus jelas bahwa kalau memang ini stuntingnya turun berapa persen. Berkaca dari kasus yang merebak, pemerintah menjanjikan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis. Lalu, kapan regulasi ditekan Prabowo? Sudah mengenai perbaikan tata kelola, sudah hampir selesai, tetapi sekali lagi kita tidak ingin terburu-buru. Ya, kami mohon kesabarannya. Yang paling penting di lapangan proses-proses perbaikan supaya sekali lagi yang kita kehendaki bersama-sama, ya, Bapak Presiden juga berkali-kali memberikan penekanan bahwa tidak mentoleransi terhadap adanya kejadian, karena memang itu tidak kita inginkan. Jadi tunggu sebentar, sabar sebentar. CEO Think Policy Andita Firseli Utami menyarankan pemerintah melakukan uji coba sebelum memperluas skala dan jumlah dapur MBG. Hal itu untuk mematangkan standar kualitas yang wajib diterapkan pada dapur MBG lainnya. Usul itu diamini Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia menegaskan standar prosedur akan dipertegas dalam regulasi yang akan diterbitkan Presiden.
Gimana pendekatan inovasi dan iterasi tadi, harusnya di titik ini kita jangan khawatir apakah skala besarnya tercapai. Harusnya di titik ini kita pastikan pada skala kecil, bahkan kalau dalam konteks inovasi kan kita pilot dulu biasanya. Di prioritas, misalnya di provinsi prioritas atau di lokasi-lokasi prioritas, kita bisa menjalankan dengan standar yang baik gitu, standar yang benar-benar tinggi, baru kemudian dari tahun ke tahun kita mengembangkan lebih lanjut. Jadi justru pendekatannya bukan skala di hari ini, skala itu di tahun keempat. Dan itu memang betul, harus begitu. Nah, kita kan setelah ini belajar banyak, maka lahirlah Kepres koordinasi, kita akan menyempurnakan tata kelolanya, belajar dari yang terjadi. Misalnya di perkotaan seperti kota-kota itu ternyata lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Tapi di kabupaten misalnya mungkin kurang ya. Nah, itu juga SPPG-nya nggak begitu diawasi sehingga banyak terjadi masalah gitu. Nah, itu semua kita perbaiki. Publik kini berharap makan bergizi gratis sesuai namanya bisa meningkatkan kualitas gizi anak bangsa demi masa depan gemilang. Penting, pengawasan juga harus diperketat demi mutu dan keamanan makanan tetap terjaga. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV.